الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmat dan seluruh makhluknya tergantung terhadap nikmat dari Allah untuk melangsungkan kehidupan di dunia ini. Dari seluruh makhluk, bukan saja manusia saja, tetapi seluruh makhluk Allah, baik itu yang di langit, di bumi, di antara keduanya, itu membutuhkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak sadar bahwasanya berlangsungnya kehidupan kita di muka bumi ini itu Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaturnya. Alhamdulillah, ini salah satu nikmat yang patut kita renungkan. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Allah yang telah menerbitkan matahari dan menenggelamkannya. Allah yang telah memberikan rezeki. Allah yang telah mengatur segalanya, yang apabila kita renungi maka tentunya rasa syukur kita semakin mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini, di tanggal 23 Zulqa'dah 1447 Hijriah, 10 Mei 2026 Masehi, kita berjumpa kembali di Masjid Dakwah ini. Alhamdulillah, untuk menunggu azan Isya, kita duduk sejenak, bersabar untuk mendengarkan sabda-sabda Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar, mutiara hikmah penyejuk hati, mendulang faedah-faedah kalimat nubuwah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu yang kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki iman kita sebagai bekal kita di akhirat kelak ketika kita ditanya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu waktu kita, waktu-waktu yang terindah di dalam kehidupan kita. Kita bisa beribadah kepada Allah, bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di malam ini kita akan memasuki hadis yang ke-58 dan 59. Jadi insyaallah dua hadis yang akan kita pelajari di malam ini. Jadi hadis ini masih berkelanjutan, pembahasannya masih berkelanjutan di hadis sebelumnya, yakni pembahasan tentang peradilan, mahkamah, orang yang saling bersengketa. Alhamdulillah, salah satu nikmat dari Allah, Allah turunkan hukumnya sebagai acuan di antara hal yang bisa mendamaikan seseorang yang sedang bersengketa. Di alhamdulillah, ini bagaimana Allah mengatur seluruhnya, sampai hal-hal yang mungkin kita tidak terpikir, ya alhamdulillah di syariat yang mulia ini diatur semuanya. Dan itu ditegakkan di asas tegaknya keadilan, bukan di asas kezaliman, tetapi ditegakkan secara adil. Alhamdulillah, sejak Islam berkembang dan itu diterima akhirnya setelah Fatu Mekah. Di Mekah sebelumnya mereka menolaknya, alhamdulillah keadilan ditegakkan.
Tidak ada hukum rimba, tidak ada yang kuat dia yang menindas yang lemah, tidak, tetapi itu sama. Insyaallah nanti kita bawakan contoh-contoh di antara apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan keadilan ini. Di hadis yang ke-58 itu dan yang ke-59, yakni berkaitan dengan orang yang mendakwa, yang menuntut itu harus mendatangkan bukti, dan adapun yang mengingkari itu atau yang menjadi saksi itu harus bersaksi dengan saksi yang adil. Ini diminta, karena kalau tidak demikian maka akan terjadilah keputusan yang memberatkan sesuatu yang itu tentunya salah. Itu bukan di hukum Islam, tetapi hukum yang bisa dipermainkan oleh yang berkuasa, oleh orang yang memiliki harta yang banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qada atau peradilan yang kita ketahui di dalam fikih, dalam masalah fikih agama kita, itu maknanya adalah menjelaskan hukum syariat dan berpegang atasnya serta menyelesaikan sengketa. Jadi kalau di negeri kita ada pengadilan yang umum dan ada pengadilan agama. Alhamdulillah, semuanya diatur. Apa hikmah disyariatkannya peradilan ini, qada? Jadi yang ditugaskan namanya qadi. Jadi kalau kita qadi itu yang menikahkan, tapi tidak, qadi itu hakim yang memutuskan. Jadi bukan hanya sekedar orang yang menikahkan saja. Ini bahasa fikihnya ya, bahasa syariat kita. Lalu bagaimana syariat ini, hikmahnya adanya peradilan ini? Jadi tujuannya tentunya menegakkan keadilan. Itu tujuannya. Penjagaan terhadap jiwa, harta, darah, karena kehormatan. Karena kalau tidak ini dijaga, maka orang-orang akan berbuat semena-mena, mudahnya melakukan penindasan, kezaliman terhadap yang lemah. Jadi hal-hal yang seperti ini, beberapa perbuatan seperti yang kita kenal muamalah, ya, hubungan sesama manusia seperti nikah, talak, jual beli, sewa menyewa, dan kebutuhan hidup yang lainnya, itu muamalah ini harus ditegakkan di tengah-tengah masyarakat, harus dengan keadilan dan keamanan, harus ditegakkan dengan keadilan dan keamanan. Namun yang kita dapati prakteknya ada banyak pelanggaran, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan, baik itu bagi yang tertuduh, saksi, hakim, itu banyak terjadi pelanggaran karena mengindahkan kaidah-kaidah yang telah diatur di dalam agama kita. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah pertikaian, perselisihan, permusuhan dan seterusnya. Nah, ini karena tidak ditegakkan secara adil. Jadi Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha lembut, Allah yang mensyariatkan kemaslahatan untuk proses kehidupan di muka bumi. Tentunya Allah lebih mengetahui bagaimana solusi atau penyelesaian terhadap hal-hal yang demikian. Kalau kita berpedoman dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa dilihat surah Al-Maidah ayat ke-48. Dalam surah Al-Maidah ayat 48, qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, bil haqq, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi. Jadi kitab yang diturunkan dengan kebenaran tersebut membenarkan apa yang ada sebelumnya, yakni kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, Taurat kepada Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan ada dua suhuf, ada dua lembaran sebagaimana di akhir surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa.
suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Berupa lembar-lembaran, bukan kitab. Kalau kitab kan kita ketahui yang tebal itu. Tetapi yang di Nabi Ibrahim dan Nabi Musa selain ada Taurat, kitab diturunkan kepada beliau alaihissalam, juga ada berupa suhuf yang Allah sebutkan, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi kitab yang sebelumnya, yaitu itu adalah merupakan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Batu ujian, fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah mengikuti hawa mereka, keinginan mereka, ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi intinya dijelaskan di ayat ini bahwasanya ketika Allah telah menurunkan Al-Quran, membenarkan apa yang ada di kitab-kitab sebelumnya dan menasakh yang mana kitab sebelumnya itu tidak berlaku lagi. Misalnya ada undang-undang yang awalnya, lalu dibuat undang-undang baru yang berkompeten, sementara ini dari sisi Rabbul Alamin diturunkan. Tentunya yang sebelumnya itu tidak berlaku lagi. Seperti itu ibarat Al-Quranul Karim. Setelah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka kitab-kitab sebelumnya itu tidak berlaku lagi, akan tetapi disempurnakan oleh kitab yang terakhir ini, oleh kitab Samawi yang Allah turunkan dari langit, Samawi. Dan Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman, sampai Allah mengangkat Al-Quran. Dengan apa? Ketika di hari kiamat telah turun tanda-tanda hari kiamat, itu tulisan di mushaf yang ada di rak-rak kita itu tidak ada lagi, sudah kertas putih, karena tidak bermanfaat lagi keimanan. Apabila matahari telah terbit dari arah baratnya, di antara tanda-tanda hari kiamat besar, maka keimanan tidaklah berguna lagi. Ketika itu beriman, tidak ada gunanya. Sama orang yang ketika mengalami sakaratul maut, ketika sudah sampai yughadzir di kerongkongan, ketika itu beriman, itu tidak diterima lagi keimanannya, karena itu sudah mau mengalami kematian, nyawa sudah sampai di kerongkongan, tidak diterima lagi keimanan hal yang demikian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan turunkan Al-Quran juga diutus Nabi Muhammad untuk menjelaskan hukum tersebut, maka adalah nikmat yang begitu besar terhadap kita, terutama umat Islam. Ini nikmat yang sangat besar yang membuat kita, kehidupan kita tentram di dunia dan juga selamat di akhirat. Ya, alhamdulillah. Cuman kelemahan kita apalagi di zaman ini, itu kita jarang interaksi dengan Al-Quranul Karim. Mungkin di antara bapak-bapak kita, orang-orang tua kita, umurnya udah sampai 60 tahun, 70 tahun, alhamdulillah. Cuman untuk Al-Quran, apakah cukup dengan usianya itu? Misalnya 60 tahun, 60 surat dia hafal. 60 surat misalnya. Apakah dia hafal 60 surat? Yang mulai dari yang ayat pendek di juz amma, yang kul-kul itu itu mungkin sampai padahal usianya sudah 60, tidak nambah-nambah. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan ketika kita berhadapan dengan Allah? Karena Al-Quran ini hujjatun laka wa alaika. Al-Quran ini nanti akan menolong dan akan sebagai mencelakakan. Maksudnya ini sudah ada Al-Quran, kenapa tidak dipelajari? Kenapa tidak senantiasa berinteraksi dengannya? Zaman yang kita berada di zaman ini, entah bagaimana lagi yang akan datang, kita tidak tahu. Di zaman ini musibah yang paling berat, cobaan yang paling berat adalah handphone kita, yang memalingkan kita dari Al-Quranul Karim tanpa disadari. Itu diteliti oleh orang yang biasa melakukan penelitian.
Rata-rata orang Indonesia itu dengan handphone itu 15 jam rata-rata. Buka, ada WhatsApp-nya, ada yang lainnya, ada yang lainnya. Nah, itu habis waktunya tanpa disadari. Nah, sementara berita-berita, hukum-hukum, hal-hal yang akan membuat kita menjadi hamba yang bertakwa di dalam Al-Quranul Karim, itu kita melalaikannya. Allah musta'an, hanya kepada Allah kita memohon perlindungan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hukumnya peradilan tersebut? Qadha itu apa hukumnya? Hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, apabila ada salah seorang kaum muslimin sudah mempelajarinya, maka gugur yang lainnya. Sebagaimana salat jenazah sudah ada yang menyelenggarakannya, maka orang daerah situ sudah gugur kewajibannya. Tidak semua kita harus menjadi hakim hal-hal yang berkaitan dengan hukum, tidak. Tetapi yang fardu ain, yang wajib kita ketahui adalah ibadah mahdhah sehari-hari yang kita lakukan, seperti sholat, seperti puasa di rukun Islam, rukun iman, itu wajib kita mempelajarinya. Itu wajib, karena itu adalah dasar, dan itu kita amalkan setiap harinya, atau di waktu-waktu seperti puasa, tentunya itu di bulan Ramadan. Jadi ini adalah kebutuhan dari suatu negara. Jadi setiap negara itu tentu harus ada yang menegakkan hukumnya, ada peradilannya. Apabila itu sudah ada, sudah memenuhi setiap daerah-daerahnya, setiap provinsi dan kabupaten-kabupaten kota madianya, maka itu sudah ditegakkan hal-hal yang akan membuat maslahat di kehidupan kaum muslimin tentunya, yang terutama ya. Dan tentunya hukum ini juga bermanfaat bagi yang lainnya, karena di Indonesia ada hukum syariat dan ada hukum yang untuk umumnya. Adapun qadhi yang dipilih itu memiliki syarat yang terbaik, baik itu dari keilmuannya, baik itu dari kewibawaannya, baik itu dari ketakwaannya, waraknya, itu harus dipilih. Jadi bukan sembarangan yang menjadi qadhi tersebut. Yang menjadi hakim itu bukan sembarangan, harus menguasai. Seperti kita misalnya peradilan kita, mereka mengetahui hukum-hukum undang-undangnya, pasal-pasalnya, harus mengetahuinya. Atau orang pengadilan agama, mereka tentu mengetahui hukum-hukum syariahnya, harus diketahui, karena akan memutuskan perkara di antara yang bersengketa. Jadi kalau tidak dipahami, tentu tidak akan berlangsung perdamaian yang dilakukan di meja pengadilan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila sudah ada yang mempelajarinya, maka gugur yang lainnya. Baik. Di sini ada ketentuan, kalau di syariat itu wanita tidak bisa dijadikan sebagai hakim di hukum fikihnya, tetapi kenyataannya di negeri kita ada wanita yang menjadi hakim. Itu karena dari persaksian itu berbeda, satu orang laki-laki, dua orang wanita, karena wanita mengambil keputusan dengan perasaan, bukan dengan pikiran. Itu makanya berbeda antara laki-laki dan wanita. Tetapi untuk di fikih, masalah fikih syariat Islam, itu wanita tidak dibenarkan menjadi hakim. Yang menjadi hakim adalah laki-laki yang memutuskan perkaranya. Kemudian kita lihat beberapa contoh ya, beberapa praktek penegakan keadilan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta, menegakkan keadilan seadil-adilnya. Hadis ini kisah tentang ada seorang dari suku yang terhormat, dari suku Makhzumiyah,
itu mencuri. Riwayatnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan, menceritakan, mengkisahkan kejadian ini. Kata beliau, anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'ati makhzumiyah allati saraqat. Jadi sesungguhnya dahulu ada orang Quraisy, wanita Quraisy mengkhawatirkan. Jadi wanita Quraisy itu mencuri, itu dikhawatirkan oleh orang-orang sukunya yang membela suku Makhzum. Itu suku terhormat sebagaimana Bani Hashim. Makhzumiyah untuk wanita. Makhzum itu adalah suku dari Abu Jahal, suku terhormat. Nah, jadi ini dia mencuri tentunya harus dilindungi karena terhormatnya suku tersebut. Nanti malu kita ini dan seterusnya. Kemudian kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, faqalu ma yukallimu fima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang akan menjadi yang menjumpai, yang berbicara masalah ini kepada Rasulullah SAW. Faqalu, maka orang-orang mengatakan, wa man yatajriu alaihi illa Usamah. Jadi yang cocok untuk hal yang demikian adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kesayangan atau kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqallamahu Usamah, maka berbicara Usamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asfa'u fi haddin min hududillah. Jadi apakah engkau menjadi syafaat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala? Karena itu hukum had namanya, ditegakkan hukuman had, ada konsekuensinya. Seperti qisas, rajam, itu namanya hukuman had. Atau orang yang minum khamar itu dicambuk 40 kali cambukan, itu namanya hukuman had. Thumma qama faqtaba faqal, kemudian Nabi SAW berdiri, kemudian beliau berkhutbah. Faqal, beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, innama ahlakal ladzi qablakum annahum kanu idza saraqa fihim syarifun tarakuh. Jadi Nabi menyebutkan sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian, annahum kanu idza saraqa fihim syarifu tarakahu. Ketika orang-orang yang mulianya, orang-orang terpandangnya, orang suku terhormatnya itu mencuri, maka mereka tidak memprosesnya, tidak menegakkan hukumnya, meninggalkannya. Wa idza saraqa fihim dha'ifu aqamu alaihi al-hadd. Dan apabila orang yang lemah di antara mereka itu melakukan, maka ditegakkan had atasnya, dihukum. Wa imallahi, demi Allah, kata Nabi SAW, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat, seandainya Fatimah putri Nabi SAW itu mencuri, laqata'tu yadah, maka aku potong tangannya. Laqata'tu yadaha, akan aku potong tangannya. Ini putri Nabi SAW. Jadi bagaimana Nabi SAW menegakkan keadilan. Hadis ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Inilah keadilan, inilah bentuk keadilan tersebut, inilah penegakan hukum Allah. Bayangkan Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mencuri, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeksekusinya. Ini keadilan mana ini yang seperti ini? Tapi Nabi mengatakan demikian. Padahal Fatimah binti Rasulullah SAW itu wanita yang paling terhormat dibandingkan wanita Makhzumiyah yang tadi yang mencuri. Beliau, Fatimah radhiyallahu anha, itu adalah pemimpin wanita di sorga. Tetapi ketika beliau mencuri, dan tidak akan mungkin mencuri, tetapi ini Nabi menjelaskan untuk menegakkan keadilan, menegakkan hukum Allah, akan dipotong oleh Nabi SAW. Ini bahwasanya menegakkan keadilan itu tidak pandang bulu, tidak pandang bulu di dalam menegakkan keadilan tersebut. Jadi tidak dipandang kemuliaannya, ininya, dari keturunan siapa dan seterusnya. Yang namanya bersalah tetap akan mendapatkan hukuman. Kemudian masalah riba
itu dihapus oleh Nabi SAW, padahal yang prakteknya adalah paman beliau sendiri, Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi ketika pengharaman riba turun ayatnya dalam surah Al-Baqarah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu orang-orang yang telah terlanjur bertransaksi itu bagaimana dahulu? Maka Nabi SAW wajib itu yang ditinggalkan di banyak bagaimana lanjutan tadi, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih falahu ma salafa famra'ahu ila Allah. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya kemudian berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Jadi sebelum datang larangan itu tidaklah masalah. Itu tidaklah masalah, dan urusannya wa amruhu ilallah, dan urusannya terserah kepada Allah. Wa man ahada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini ancamannya ya. Dan orang yang kembali setelah ayat ini turun tetap mengambil riba, tetap melakukan transaksi riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau sudah terlanjur di masa lampau, sudah sebelum ayat ini turun, ini tidak masalah, itu urusannya kepada Allah. Yang masalahnya adalah ketika ayat ini turun dan seterusnya sampai akhir zaman. Bahkan Nabi SAW salah satu khutbah Nabi mengumumkan kepada sahabat yang hadir di haji wada, haji yang perpisahan, haji terakhir Nabi SAW, dan itu haji satu-satunya di dalam Islam yang Nabi lakukan. Kata Nabi SAW, ala inna kulla riban min ribail jahiliyah maudu'un lakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Sesungguhnya seluruh riba jahiliyah, kata Nabi SAW, telah dihapus, sudah dihapus bagi yang kalian ambil pokok harta kalian, dan kalian tidak boleh menzolimi dan tidak boleh pula dizolimi. Nah, ini kata Nabi SAW. Kemudian mendengar hal demikian, ada yang mengatakan, lalu bagaimana dengan paman Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib? Maka Nabi SAW menyebutkan, wa ribal jahiliyata madu'un wa awalur riba at'afu ribana riba Abbas bin Muttalib fa innahu madu'un kulluh. Riba jahiliyah telah dihapus, kata Nabi. Nabi tegaskan lagi, dan riba yang pertama kali aku hapus adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sendiri. Maka riba jahiliyah dihapus seluruhnya. Jadi ketika pengharaman itu yang pertama kali siapa yang dihapus oleh Nabi? Pamannya sendiri, bukan orang lain, tetapi paman, dan seluruh riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi bagaimana kita perhatikan Nabi SAW menegakkannya dari mana? Dari orang lain? Tidak. Nabi menegakkan dari kerabatnya dahulu. Nah, inilah bentuk keadilan yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan banyak praktek-prakteknya. Bagaimana ditegakkan adanya saksi, adanya bukti dari yang pendakwa. Ini melanggengkan keamanan, tidak terjadinya perselisihan. Di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika baju besinya, baju perangnya itu dicuri oleh orang Yahudi, maka di kasus perkara ini sampai ke pengadilan. Ini seorang Amirul Mukminin, khalifah. Kalau kita di Indonesia presiden, ini presiden. Nah, ini bagaimana ketika baju perangnya dicuri oleh seorang Yahudi, sampai perkara ini ke qadhi, ke hakim. Lalu dimintalah khalifah untuk mendatangkan saksi. Kata Ali bin Abi Thalib, ketika itu Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin, orang-orang yang beriman, sesungguhnya saksi saya adalah Hasan dan Husain. Menurut persaksian, anak itu tidak boleh menjadi saksi. Keluarga, kakak dan seterusnya itu tidak boleh jadi saksi. Kalau untuk membela, kecuali untuk memberatkan, tidak masalah. Tapi kalau untuk membela, di situ akan terjadi ketidakadilan. Tidak mungkin dia akan memberikan kesaksian, karena dia akan membela kerabatnya, keluarganya, apalagi ini ayahnya. Ketika diputuskan oleh qadhi,
tidak ada bukti-bukti dan saksi, maka diputuskan oleh hakim qadhi ketika itu bahwasanya yang memiliki baju perang itu, baju besi itu adalah orang Yahudi. Luar biasa. Alhamdulillah, dengan peristiwa itu muncullah keimanan dari hati seorang Yahudi ini, bagaimana ditegakkan keadilan di dalam Islam. Dia seorang Yahudi yang pemerintahan kaum muslimin, pemimpinnya, presidennya yang menjadi lawannya di hakim, tetap dia dimenangkan. Nah, akhirnya alhamdulillah cahaya keimanan hadir di hati seorang Yahudi. Akhirnya beliau bersahadat, memeluk agama Islam, dan dipulangkan baju besi itu kembali. Itu sedikit gambaran tegaknya keadilan yang telah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Khalifah Rasyidin yang kita ambil ketika tadi contohnya adalah Ali bin Abi Thalib. Kita masuk ke hadis yang ke-58. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun dima'a qaumin wa amwalihim." Sekiranya manusia itu diberi dengan sebab dakwaan mereka, niscaya orang-orang akan mengajukan dakwaan berkenaan dengan darah, dengan jiwa dan harta benda suatu kaum. Walakinnal yaminu ala mudda'a alaih. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumpah itu atas orang terdakwa. Rawahu Muslim. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi lafzin indal Baihaqi, dan ada riwayat lafaz dari Al Baihaqi, al bainatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Disebutkan di sini bahwasanya bukti atas pendakwa, wal yaminu 'ala man ankara, dan sumpah bagi yang mengingkarinya. Jadi kalau ada orang bersengketa yang ini mendatangkan bukti bayinah, yang satu yang mengingkari itu harus bersaksi, sumpah. Jadi kalau sekarang mudah ya, orang sumpah palsu ini dan seterusnya, keterangan palsu. Tetapi kalau di zaman dahulu orang takut. Mereka kalau sudah bersumpah tentunya dengan kebenaran, karena konsekuensinya tentunya akan berimbas terhadapnya. Jadi ini hadis yang sangat agung di dalam penegakan keadilan. Adanya bukti bagi yang mendakwa dan adanya sumpah bagi yang mengingkari. Taib, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-59, saksi harus bersifat adil. Saksi harus bersifat adil. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridainya, marfu'an. Jadi hadis ini marfu'an, itu bersambung kepada Nabi SAW. La tajuzu syahadatu kha'inin wala kha'inah. Di hadis ini tidak boleh persaksian laki-laki yang khianat dan wanita yang khianat. Jadi laki-laki yang berkhianat, suka menipu, dan wanita yang berkhianat itu tidak boleh dijadikan sebagai saksi. Wala majludin haddan wala zi'am ghamrin ala akhihi wala zaninin fi wala'in wala qarabatin wala qani'in min ahlil bait. Rawahu Tirmizi. Lalu kata Nabi, tidak boleh pula orang yang telah didera, orang yang misalnya dia melakukan hal-hal menuduh orang yang lain berzina lalu dicambuk 100 kali, atau dia minum khamar dicambuk 40 kali dan seterusnya, maka itu tidak boleh diambil persaksiannya. Kemudian orang-orang yang pernah mengalami hukum had, hukuman yang ditetapkan oleh syariat, orang yang sudah pernah dihukum seperti potong tangan, seperti yang itu tidak boleh dijadikan saksi. Dan tidak pula orang yang membenci saudaranya, itu tidak boleh menjadi saksi. Dan tidak boleh orang yang memiliki hubungan perbudakan atau kerabat, dan tidak pula memiliki hubungan kekeluargaan. Itu makanya ketika kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bahwasanya saksinya adalah anaknya Hasan dan Husain, itu tidak diterima oleh pengadilan. Karena kerabat tentunya akan membela kerabatnya, apalagi ini ayahnya, tentunya akan bersaksi bahwasanya, tetapi itu tidak diterima. Nah, itulah hukumnya peradilan. Salah satu hal yang bagaimana indahnya agama kita. Karena kita jangan terpaku dengan amalan-amalan yang kita lakukan setiap hari saja. Luas indahnya Islam ini karena dari sisi Rabbul Alamin ditegakkan keadilan. Tidak ada yang ketika di zaman tegakkan
semuanya berjalan dengan kemakmuran. Itu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tentunya yang paling baik itu di zaman Nabi, kemudian Khalifah Rasyidin. Setelahnya di Bani Umayyah, bagaimana kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz sampai melimpah ruah Baitul Mal. Ini saking ditegakkannya semuanya, alhamdulillah, sehingga membuat rakyat menjadi makmur. Lalu bagaimana di negeri kita? La haula wala quwata illa billah. Sesuatu yang tidak ditegakkan dengan sebenarnya, terjadilah ketimpangan, terjadilah ini pakar ekonomi, mana ada yang pakar ekonomi? Rahmat bukan pakar ekonomi ya. Hukum keluarga. Itu kalau seandainya kekayaan Indonesia ini hanya berita saja ya, informasi. Seandainya kekayaan Indonesia ini dikelola dengan baik, dengan amanah, setiap kita rakyat ini itu dapat gaji dari pemerintah, dari negara ini 20 juta sebulan. Seandainya dikelola tambangnya semuanya, tidak kalah pula kita dengan negara-negara yang memberikan subsidi terhadap rakyatnya, atau memberikan kewenangan terhadap hak hidup untuk keluarga, seperti di tetangga kita Brunei Darussalam. Indonesia ini semuanya berpotensi, tetapi karena dikelola dengan yang tidak amanah, maka terjadilah. Tetapi ini PR bagi kita semuanya. Kita tegakkan tentunya dari diri kita. Dari diri kita, kita tegakkan dahulu syariat Allah ini kepada keluarga kita. Adapun dalam hal yang besar, sesuai dengan kemampuan kita. Karena kalau di zaman sekarang kita berbicara agama, orang akan ini apa pula yang tidak akan maju kita kalau dengan agama. Banyak yang mengatakan. Sementara apabila dikembalikan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan bergelimang dengan kemakmuran. Nanti di zamannya, di akhir zaman, Islam ini kembali sebagaimana di zaman Nabi SAW, di pemerintahan Imam Mahdi. Itu sampai-sampai tidak ada yang menerima sedekah dan zakat lagi. Saking makmurnya, mudah bagi orang mendapatkan emas ini dan seterusnya. Ketika diberi, kami tidak butuh lagi. Itu maka kata Nabi SAW, badiru, bersegeralah berinfak, nanti akan datang masanya orang tidak ada menerima infak lagi. Tentunya ini kita tidak tahu, karena kita sudah berada di akhir zaman, kapannya kita tidak tahu. Ini salah satu dari asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Salah satunya adalah yaitu adanya Imam Mahdi, imam keadilan, yang mana ketika Dajjal muncul, diturunkan oleh Allah Nabi Isa alaihissalam. Ini akidah Ahlussunnah. Dan Nabi Isa yang membunuh Dajjal, tetapi Nabi Isa itu ikut dengan syariat Nabi Muhammad, yang ketika itu pemimpinnya adalah Imam Mahdi. Taib, sudah masuk waktu ya Pak. Jadi ini yang harus diperhatikan. Di antara ayat yang menjelaskan, nanti dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 282, mimman tardawna minasyuhada, di antara mereka yang kalian redoi di antara para saksi. Jadi maksudnya saksi itu di dalam ayat ini semua orang yang diredoi di hadapan manusia, dan mereka yakin akan kebenaran perkataan kesaksian yang diambil tersebut. Ini bagaimana indahnya. Jadi misalnya seorang contoh ya, nih Pak Salman misalnya diambil jadi saksi suatu perkara. Orang mengetahui misalnya Pak Salman ini insya Allah akan menegakkan, akan jujur misalnya. Ini akan diterima oleh orang. Tetapi sudah tukang kibul, tukang tipu orang, dia pula jadi saksi. Akan ricuh pengadilan tersebut. Tapi mungkin ini pembahasan yang kita cukupkan ya, karena tentang persaksian yang khianat, orang-orang yang pernah bersaksi bohong, orang-orang yang pernah mendapatkan hukuman, itu tidak diambil kesaksiannya. Yang diambil kesaksiannya adalah orang-orang yang jujur, yang benar-benar diakui oleh orang tentang kejujurannya. Inilah bagaimana keadilan hukum atau qadi, hakim digambarkan di dalam Islam. Ini kita hanya sekilas pandang ya, apalagi kalau
mendalami. Misalnya orang yang belajar hukum syariah, hukum keluarga Islam, hukum ekonomi syariah dan seterusnya tentang muamalah, tentunya mereka akan menjumpai keindahan-keindahan syariat ini. Bagaimana agama ini ditegakkan, syariat ini ditegakkan dengan keadilan seadil-adilnya yang turun dari sisi Rabbul Alamin. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita pelajari dua hadis di kesempatan yang berbahagia ini. Adapun insyaallah di hadis berikutnya, hadis ke-60, pas juga insyaallah. Pas pembahasannya. Ini tidak dirancang nih, kita sesuai dengan ini, yaitu tentang tata cara menyembelih dan juga berlaku baik dalam penyembelihan. Kemudian di berikutnya yaitu tentang daging ya, daging hewan kurban, daging-daging yang diharamkan. Ini sesuai dengan yang akan kita masuki, yaitu hari raya Idul Adha, udhiyah, ibadah yang bagi yang tidak berangkat haji yaitu melakukan ibadah udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Alhamdulillah. Insyaallah ini di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, membimbing langkah kita agar senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah dan menjauhi segala hal-hal yang membuat Allah murka, yang membuat Allah tidak ridho kepada kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.